Saat seorang pasangan suami istri tengah menunggu buah hati, maka ada beberapa pantangan yang mungkin harus dihindari. Karena bila tetap melakukan hal tersebut, maka ditakutkan akan berdampak buruk untuk ibu yang tengah hamil maupun janinnya nanti. Bahkan dengan banyaknya larangan akan membuat ibu hamil cemas dan bingung apa yang terbaik untuk janinnya. Untuk itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa kegiatan yang harus dihindari, bahkan dilarang untuk ibu hamil, sehingga ibu dan janinnya kelak mendapatkan keselamatan sampai pada proses persalinan nanti. Berikut ini beberapa larangan ibu hamil yang tidak boleh dilakukan karena bisa mengganggu pertumbuhan janin. Yang pertama, stocking. Ibu hamil dilarang memakai stocking karena dengan memakai stocking tersebut dapat membatasi peredaran darah di kaki selama kehamilan, dan ibu hamil sangat dilarang dengan berbagai hal yang dapat membatasi peredaran darah selama kehamilan. Untuk itu, efek dari pemakaian stocking dapat menimbulkan pembengkakan, sehingga jangan gunakan stocking yang membungkus kaki dengan ketat. Sebaiknya gunakan stocking dari bahan lunak bila Anda merasa perlu memakainya untuk menjaga keindahan dan kehangatan di ruangan ber-AC. Bagi Anda yang penderita varises, bisa tetap menggunakan stocking yang khusus untuk penderita varises. Yang kedua, olahraga. Ibu hamil dilarang untuk berolahraga berlebihan, apalagi bila Anda yang rutin dan gemar berolahraga semasa hamil bisa dapat diteruskan. Hanya saja olahraga yang dilakukan bukanlah yang berbahaya dan beresiko, seperti balapan mobil, berkuda, lompat, arum jeram, dan sebagainya. Anda dapat melakukan olahraga ringan selama 5 sampai dengan 30 menit, misalnya jalan pagi, senam ringan, ataupun berenang. Jalan merupakan olahraga paling aman semasa hamil, dan berenang termasuk olahraga yang kecil resikonya dan dapat dilakukan di sepanjang usia kehamilan. Berenang dapat membuat punggung terasa nyaman dan tubuh menjadi ringan karena terhindar dari gravitasi. Yang ketiga, naik pesawat. Ibu hamil dilarang untuk naik pesawat sebelum usia kehamilan 7 bulan. Walaupun sebetulnya bayi dalam kandungan tak bermasalah dengan ketinggian dan perbedaan tekanan udara, tetapi jika terpaksa dan ingin nyaman di pesawat, sebaiknya duduk di pinggir gang agar mudah bila mau ke toilet. Gunakan pula tali pengaman agar duduk nyaman, dan gunakan penyangga kaki agar tak menimbulkan bengkak, dan juga bantal kecil di belakang punggung. Bepergian dengan pesawat dapat berisiko tinggi, apalagi bila kondisi udara sedang buruk yang dapat menyebabkan ibu hamil menjadi stres dan kekurangan oksigen dan mengalami sesak napas, sementara bayi dalam kandungan membutuhkan oksigen. Bila hal yang terjadi di trimester akhir, maka bisa terjadi persalinan prematur atau bayi meninggal dalam kandungan. Yang keempat, diet. Ibu yang tengah hamil dilarang untuk diet karena efek dari diet saat hamil bisa menimbulkan kekurangan vitamin, mineral, dan bahan makanan lainnya. Diet hanya boleh dilakukan atas persetujuan dokter. Beberapa ibu hamil justru dianjurkan diet dari bahan makanan tertentu. Tujuannya tentu saja bukan menurunkan berat badan, tetapi agar berat badan ibu tidak bertambah secara berlebihan. Kenaikan berat badan normal ibu hamil tak lebih dari 2 kg selama sebulan. Bila perlu, kurangi jenis makanan tertentu yang dapat menambah berat badan berlebih, seperti cake, tart, biskuit, makanan berlemak, dan manis-manis. Yang kelima, sepatu. Pemilihan sepatu semasa kehamilan lebih pada kenyamanan dan keamanan. Tubuh akan mengalami perubahan, maka penting untuk menghindari sepatu yang akan membebani bagian punggung bawah dan otot-otot kaki. Seperti halnya sepatu berhak tinggi bisa beresiko terpeleset, jatuh, dan kaki terkilir. Sama halnya dengan sepatu bertumit rata yang lebih disukai juga harus menunjang kaki dengan baik. Hindari pula yang dapat menyebabkan Anda jatuh atau terkilir. Ketika membeli sepatu, belilah yang ukurannya sedikit lebih besar dari biasanya, sebagai antisipasi kaki yang membengkak yang umum terjadi semasa kehamilan. Yang keenam, daging setengah matang. Ibu hamil dilarang untuk mengkonsumsi daging mentah atau daging setengah matang. Daging sebaiknya diolah hingga matang karena bahan makanan berasal dari hewan yang bisa mengandung bakteri, parasit, protozoa, dan bahkan berbagai jenis cacing. Pada telur setengah matang pun bisa ditemukan salmonella yang dapat mengakibatkan penyakit tipes. Bahkan makanan yang mengandung kuman tersebut bisa masuk ke dalam darah ibu dan menyebabkan infeksi, misalnya toksoplasma. Semua infeksi pada ibu hamil menyebabkan gangguan pada janin. Untuk dapat mengetahuinya harus dilakukan pemeriksaan darah. Yang ketujuh, pewarna atau cat rambut.
Ibu hamil dilarang untuk melakukan pewarna rambut. Walaupun belum ada bukti yang menunjukkan bahan-bahan kimia dan pewarna rambut berbahaya bagi janin, tetapi pewarna rambut belum terbukti aman sama sekali, sehingga sebaiknya bagi Anda yang ingin mendapatkan yang terbaik untuk ibu dan janin, untuk sementara tundalah keinginan untuk mengecat rambut. Yang kedelapan, alkohol. Ibu hamil dilarang untuk mengkonsumsi alkohol. Apabila sebelumnya suka mengkonsumsi minuman beralkohol, maka harus dihentikan sebelum kehamilan terjadi. Asal Anda tahu bahwa tidak ada tingkat pemakaian alkohol yang aman semasa kehamilan. Minuman beralkohol akan masuk ke dalam darah bayi melalui darah ibunya, sementara hati janin belum berfungsi maksimal, maka alkohol akan tetap beredar di dalam darah. Pada wanita yang minum alkohol dalam jumlah berlebihan, sebagian besar akan berisiko pada bayi. Alkohol bisa menghambat pertumbuhan fisik, otak, dan sebagainya, sehingga bayi lahir dengan cacat fisik, kerusakan jantung, dan retardasi mental. Yang kesembilan, kosmetik. Ibu hamil dilarang untuk memakai kosmetik karena sebetulnya kosmetik mengandung bahan kimia walaupun memang jumlahnya sangat sedikit. Kandungan merkuri dalam kosmetik diketahui berbahaya bagi janin. Karena itu Anda dapat mengkonsultasikan pada ahli kosmetik produk apa yang aman untuk ibu hamil. Yang ke-10, sauna. Ibu hamil dilarang untuk melakukan sauna karena sauna dapat berakibat yang sangat buruk untuk janin. Karena ibu hamil sudah banyak mengalami penguapan di dalam tubuh dengan seringnya berkeringat, sehingga melakukan sauna dilarang di tengah hamil. Apalagi sauna tersebut dilakukan dalam ruangan tertutup dan udara yang panas. Yang ke-11, kafein. Sebenarnya ibu yang tengah hamil meminum minuman berkafein boleh saja, asalkan tidak minum berlebihan. Yang perlu Anda tahu bahwa kandungan kafein merupakan suatu perangsang yang berpengaruh dan bisa meningkatkan produksi hormon stres. Peningkatan ini menyebabkan berkurangnya aliran darah ke rahim dan berkurangnya oksigen mencapai janin, sehingga mengkonsumsi kafein dalam jumlah yang banyak sangat tidak dianjurkan bagi ibu hamil. Anda juga tidak disarankan minum teh yang berbarengan dengan vitamin atau makanan yang mengandung zat besi, karena kandungan teh akan menghambat penyerapan zat besi. Yang ke-12, merokok. Ibu hamil dilarang untuk merokok. Jika ibu hamil sebelumnya memang sudah menjadi seorang perokok, maka sebaiknya berhenti dahulu ketika sedang hamil. Karena merokok saat sedang hamil dapat mengakibatkan janin hanya mendapatkan darah lewat plasenta lebih sedikit, sehingga zat asam dalam darahnya sedikit. Akibatnya berat badan bayi menjadi lebih rendah dibandingkan bayi dari yang ibu tidak merokok. Jadi sebisa mungkin semasa hamil, bahkan jauh sebelum hamil, kegiatan yang tidak bermanfaat ini sebaiknya dihentikan. Yang ke-13, dekat dengan kucing. Ibu hamil dilarang untuk dekat dengan kucing. Aktivitas ini dipercaya dapat membuat bayi keguguran atau bayi terlahir cacat yang diakibatkan oleh bulunya tersebut. Sebenarnya menurut ahli medis, ibu yang tengah hamil boleh saja dekat bahkan pelihara kucing asalkan jangan sampai terkena kotorannya, karena kotoran kucing tersebut berpotensi menurunkan penyakit tokso yang berbahaya untuk ibu hamil. Yang ke-14, ronsen atau sinar X. Ibu hamil dilarang menjalani aktivitas ronsen atau sinar X karena hal tersebut berpotensi membahayakan perkembangan janin yang sedang dalam perkembangan. Semua jenis sinar X dapat mengacaukan perkembangan sel, sehingga terjadi mutasi sel yang berkembang ke arah kanker, cacat, dan sebagainya. Bila diperlukan ronsen, seperti untuk mengetahui patah tulang atau ronsen gigi, sebaiknya konsultasikan kepada dokter bahwa Anda tengah hamil. Yang ke-15, mengemudi. Ibu hamil dilarang untuk mengemudi, khususnya bila sudah masuk pada usia kehamilan trimester ketiga. Anda memerlukan seorang pengemudi karena ukuran perut yang membesar akan menyulitkan Anda untuk mengemudi dengan baik. Selain itu, juga menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kontraksi ketika tengah mengemudi. Bila usia kehamilan memang masih belum masuk trimester ketiga, maka masih belum bermasalah. Anda masih diperbolehkan untuk mengemudi. Harap perhatikan jarak dan lamanya mengemudi. Anda harus sering-sering mengubah posisi untuk mengendorkan otot-otot kaki. Yang ke-16, mandi malam. Ibu hamil dilarang untuk mandi malam hari. Hal ini percaya dapat membuat janin kedinginan. Apalagi secara medis, orang yang sering mandi malam, maka janin yang ada dalam kandungan dapat menyusut dan lahir prematur. Untuk itu, ibu hamil harus sudah mandi sejak sore hari sebelum waktu maghrib tiba. Bila tidak ingin mandi, maka minimal membasuh dengan waslap, membersihkan daerah kemaluan, membersihkan daerah lipatan kulit.
karena wanita hamil banyak berkeringat yang bisa timbulnya jamur. Yang ketujuh, jauh lebih baik. Yang kedelapan, seks yang berlebihan. Ibu hamil dilarang melakukan seks secara berlebihan. Bila Anda melakukannya dengan hati-hati dan tetap memperhatikan kondisi kesehatan janin, tentu saja tidak masalah. Karena seseorang yang melakukan seks akan terjadinya orgasme yang bisa menyebabkan keguguran di usia kehamilan muda. Namun disarankan bagi Anda yang sudah masuk trimester akhir atau mendekati hari persalinan untuk berhubungan intim dan mengeluarkan sperma di dalam. Yang ke-19, obat pereda sakit. Ibu hamil dilarang untuk mengkonsumsi obat sembarangan atau obat-obatan warung. Ibu hamil memang rentan sekali mempunyai gangguan kesehatan. Bukan berarti bila sedang sakit tidak boleh minum obat, karena obat-obatan yang dijual bebas tidak aman untuk ibu yang tengah hamil. Lebih baik konsultasikan dengan dokter kandungan bila Anda menderita gangguan kesehatan, sehingga ia akan menuliskan resep obat yang aman untuk ibu hamil. Yang ke-20, bahan pembersih dan pengkilap. Ibu hamil harus berhati-hati terhadap bahan pembersih dan pengkilap lantai, karena bahan-bahan tersebut mengandung bahan-bahan kimia yang dapat diserap lewat kulit dan masuk ke dalam aliran darah di mana janin sedang berkembang, sehingga hindari kontak langsung dengan kulit. Atau lebih baik gunakan sarung tangan jika mengharuskan ibu hamil menggunakan bahan pembersih atau pengkilap. Itulah 20 kegiatan yang dilarang untuk ibu hamil. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.